Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami seluruh pendeta dan para haldo HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 sampai 2. Besar begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya serta hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
warisnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Pada hari Minggu ini terambil dari hukum Tuhan yang kedua. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah hati kita harus takut akan Allah dan mengasihi Dia sehingga kita tidak menyembah sesembahan atau patung untuk memohon kehidupan darinya, dan jangan mematuhi roh-roh atau nasihat para dukun, dan jangan yakin akan barang-barang yang bermana. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang kujadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita sama-sama. Tunjukkanlah Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap
bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis 23 Juli 2023 dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35 dengan topik beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Neil Armstrong ketika menjejakkan kakinya di bulan mengatakan demikian,
One small step for man, one giant leap for mankind. Ucapan Neil Armstrong ini berupaya mengatakan bahwa satu langkah dia pertama di bulan, lompatan besar bagi kehidupan manusia secara umumnya. Saudara yang terkasih, dua perumpamaan hari ini adalah perumpamaan yang singkat. Biji ini sangat kecil, diameternya saja kurang dari 0,5 milimeter. Tetapi setelah bertumbuh menjadi besar, pohonnya akan sangat besar, sehingga burung-burung pun datang dan bersarang padanya. Demikian juga kerajaan sorga. Dimulai dari apa yang sangat kecil dan tidak diperhatikan, hingga bertumbuh begitu besar. Tuhan mengutus anaknya yang mati di kayu salib. Tuhan mengumpulkan sekelompok nelayan sederhana untuk menyebarkan jala, menyebarkan kerajaannya. Para pengikut Yesus menjadi golongan yang bergumul, tertindas, teraniaya selama 3 abad kurang lebih. Namun biji sesawi yang kecil itu, siapa yang menduga? Siapa yang memperhatikan? Tiba-tiba dia bertumbuh dan bertumbuh, berkembang menjadi besar. Dari yang kecil Tuhan memberikan pertumbuhan terus-menerus menjadi besar, jauh lebih besar daripada permulaannya. Kiranya kita semua siap sedia ketika Tuhan mengizinkan gerejanya bertambah besar. Siap sedia menghadapi tantangan yang semakin berat. Mungkin tantangan itu berupa godaan untuk menyelewengkan uang yang demikian banyak. Bisa saja tantangan itu berupa perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah jemaat. Atau tantangan itu berupa ajaran sesat. Semua tantangan itu adalah yang menggerogoti spiritualitas orang percaya dari dalam. Kiranya kita terus bertahan di dalam segala tantangan ini dan menjadikan orang-orang Kristen yang mempunyai perasaan tanggung jawab dalam terus mengembangkan, melebarkan, memberikan pekabaran Injil sebagai pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan kedua adalah perumpamaan yang mengenai ragi yang ditabur di adonan untuk membuat adonan itu mengembang dan siap dibakar menjadi roti. Ragi yang kecil itu begitu sedikit, tetapi setelah ditabur, dicampur dengan adonan tepung terigu, diaduk, maka ragi yang kecil itu mempengaruhi, membuat rasa taste yang nikmat ke seluruh adonan terigu itu. Tidak seperti kerajaan dunia ini. Kerajaan sorga bertumbuh dan berkembang menjadi besar tanpa peperangan, tanpa kekerasan, apalagi kekuatan senjata. Kerajaan sorga dari tidak terlihat menjadi pengaruh yang sangat besar, di mana penyebarannya digambarkan dengan sangat tepat oleh tumbuh kembangnya ragi ke seluruh adonan itu. Ragi itu bergabung, berkembang, dan pelan-pelan mengubah seluruh adonan menjadi lebih baik dan lebih nikmat. Itulah yang terjadi dalam tumbuh kembang pergerakan pertumbuhan gereja kekristenan di awal mula-mula tahun Masehi. Satu orang memberitakan Injil kepada temannya, kepada tetangganya, kepada koleganya, atau keluarganya. Lalu berita Injil itu mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar orang percaya dalam keadaan yang benar-benar percaya dan bertobat. Dan itu terjadi pada empire kerajaan kekaisaran Roma yang luas di antara orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa dalam kerajaan Roma yang besar itu. Kerajaan sorga mulai menaklukkan dunia dengan cara yang cooling down, tenang, cepat, silent, tetapi tidak menarik perhatian orang banyak. Penyebarannya terjadi tanpa banyak diketahui oleh orang lain. Tiba-tiba across Europe, seluruh Roma Eropa dipengaruhi oleh kekristenan dan menjadi orang percaya. Itu adalah pekerjaan
pekerjaan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Allah membangkitkan, meneguhkan, menguatkan orang-orang Kristen yang tidak terpandang secara duniawi untuk menyebarkan kerajaannya, menjadi penjala manusia, menjadi penabur, menjadi pemberita Injil seperti ragi yang kecil sedikit menyebar terus-menerus ke antero dunia, dan banyaklah orang menjadi percaya. Betapa besar dampak yang diberikannya dan pengaruhnya sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang, jika diperhadapkan dengan perumpamaan ini, suka tidak suka, sepertinya kekristenan itu stagnan, tanda petik. Kalau tidak dapat dikatakan lesu, kurang daya juang, kurang semangat, dan bisa saja berkurang orang-orang percaya. Ini saya dengar dan bisa saudara lihat sendiri, baru-baru ini pimpinan gereja kita HKBP kembali dalam pelayanannya dari Eropa. Mereka menyatakan betapa generasi muda di Eropa tidak berminat lagi, tidak tertarik lagi untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu, beribadah. Gereja dipenuhi kaum lansia, orang tua. There is no next generation, tanda petik ya, tapi tidak semua gereja saya pikir. Bahkan gedung-gedung gereja beralih fungsi menjadi hotel, restoran, bar, dan lain sebagainya. Bayangkan saudara-saudara, rumah Tuhan berubah, beralih fungsi. Kenyataan itu sangat berbanding terbalik dengan arti dari perumpamaan biji sesawi dan ragi yang Tuhan Yesus katakan dalam perikop ini. Sungguh-sungguh berbanding terbalik. Padahal dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang memberitakan, menyatakan, melihat visinya ke depan, bahwa tumbuh kembang gereja, orang-orang percaya begitu dahsyat, begitu pesat di santero dunia. Tapi faktanya sekarang, terutama di benua biru, kekristenan itu menjadi stagnan. Di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 ini telah mengajarkan kita, memberikan satu peluang untuk dapat beribadah, belajar, bekerja, beraktivitas di ruang maya digital. Dalam konteks 4.0, revolusi industri keempat. Kita melihat kemajuan teknologi, kecepatan internet ini memampukan pelayanan, pekerjaan, sekolah, aktivitas jemaat sampai ke pelosok, sampai melintas tapal batas regio daerah dan pelosok-pelosok dunia. Seperti yang dilakukan oleh gereja HKBP Resort Tanjung Priuk ini bersama HKBP Tanjung Priuk, Volker dan Gading Indah. Pelayanan virtual ibadah dan juga renungan harian di dunia, di ruang digital. Ternyata pandemi COVID-19 ini membuka satu peluang baru bahwa gereja bisa menyentuh, melakukan pelayanan di ruang digital tadi. Saya pikir sudah saatnya dibentuk atau diprakarsai pelayanan dalam konteks misalnya sektor digital dalam ruang digital itu. Maksudnya begini, anak-anak yang dulunya dibaptis, naposo remaja yang dulunya melayani di 3 resort ini, di 3 gereja ini, sekarang sudah jadi, sudah berhasil, sudah merantau, bisa saja ke Sumatera, bisa saja ke Jawa Barat, bisa saja ke luar negeri, bisa saja ke Papua, bisa ke Bali. Nah, mereka ini tetap dirangkul dalam ruang digital itu tadi. Ya, keep in touch dalam pelayanan digital HKBP Resort Tanjung Priuk. Bayangkan, kita bisa tetap menyentuh, melayani mereka. Walaupun rumah, tempat tinggal, domisili mereka jauh dari Tanjung Priuk misalnya. Itu bisa dikembangkan dan menjadi pikiran kita bersama dalam konteks melayani di ruang digital tadi. Tapi ini pun belum cukup.
Gereja juga harus kembali melanjutkan pelayanan tradisional tanda petik, yaitu pastoral dengan kunjungan kepada jemaat-jemaat tanpa terkecuali. Jangan hanya pada orang kaya, pejabat, petinggi, tapi kepada seluruh lapisan jemaat gereja yang menengah, yang kaum ekonomi lemah atau marginal, anak yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang sedang berbeban berat. Pendeta, sintua, pelayan jemaat yang terpilih hendaklah tetap mengingat basic pelayanan pastoral ini, supaya tumbuh kembang gereja seperti biji sesawi yang kecil, seperti ragi adonan yang kecil sedikit itu, tapi berkembang, bertumbuh menjadi dahsyat dan berdampak. Sebenarnya setiap orang percaya punya potensi yang harus dikembangkan, potensi yang harus dieksplor untuk memberitakan kabar baik Injil dan melayani kepada sesama di tengah-tengah gereja kita ini. Sungguh, pelayanan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, artinya yang kecil, one step closer, tapi giant leap, lompatan besar yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami, small is beautiful. Biji sesawi dan ragi adonan yang kecil itu akan berdampak selama potensi kehidupan yang ada bagi kami berikan, kami persembahkan sebagai dupa yang harum untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu di sorga dan di bumi. Kami mau terpanggil menjadi pelayan-pelayan yang benar-benar kami semakin direndahkan, Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang terlebih secara khusus adik SMP, SMA, dan yang kuliah. Dalam prosesnya mungkin ada yang kecewa karena tidak masuk perguruan tinggi negeri, SMA negeri, atau SMP negeri. Biarlah ini menjadi sebuah kenyataan di mana mereka harus bangkit kembali dan kuliah, belajar dimanapun bentuk kampus sekolah dan studinya itu. Selama mereka tekun, peluang itu tetap ada, masa depan itu tetap tercipta dan bisa mereka raih dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang terbaring sakit, jamah tubuh dan hidupnya, supaya dia disembuhkan dalam nama Yesus. Iman yang besar mampu menjawab pergumulan kami. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di gereja HKBP Tanjung Priuk, HKBP Persiapan Resort Volker, HKBP Gading Indah, para pendeta, penatua yang adalah biji sesawi dan adonan ragi kecil itu telah terpanggil dan terpilih untuk melakukan pelayanan yang berdampak dalam tumbuh kembang gereja-Mu yang kudus ini, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan akan berkembang, bertumbuh dalam naungan Roh Kudus, Raja Gereja yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sempurnakan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus,
cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang bahasanya tak tetap, goda dan air mata akan segala lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.